dalam hal ini hadir Pak Brigjen Ade, jika kemudian ditemukan kegiatan-kegiatan pelanggaran hukum. 4. Dengan disampaikannya informasi ini, ya, diharapkan dengan disampaikan informasi ini dan dalam masa transisi ini, pelaku usaha dihilir, ya, ini kan bottleneck-nya kan dihilir. Nah, maka pelaku usaha dihilir, usaha industri sawit ini, baik itu refinery, apakah itu ekspor, dan apakah itu kegiatan lainnya yang dihilir, tetap bisa melakukan kegiatan usaha sebagaimana normalnya sampai dengan tahapan-tahapan transisi ditetapkan. Jadi ini kan kekhawatiran seolah-olah nanti gimana ya. Nah, itu bisa ini kekhawatiran itu bisa dihilangkan dan kegiatan usaha bisa berjalan sebagaimana mestinya, kemudian sambil kita mengikuti tahapan-tahapan transisi ini. Diharapkan setelah diumumkan ini, terjadi penyesuaian harga pembelian TBS. Kami mohon kepada pelaku usaha PKS, pabrik kelapa sawit di seluruh Indonesia. Kami sudah mengidentifikasi ada 139 pabrik PKS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini yang menurunkan pembelian harga TBS-nya. Kami harapkan untuk setelah ini itu kemudian didukung oleh hilir, ya, di bawahnya lagi itu kemudian menyesuaikan ketidakpastiannya jadi pasti, ketidaktahuannya jadi tahu, kemudian kekhawatirannya jadi kemudian tidak khawatir lagi. Maka diharapkan terjadi penyesuaian pembelian TBS sebagaimana harga acuan CPO yang ditetapkan di wilayah masing-masing. Itu adalah kesimpulan dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Barangkali mungkin dari Asosiasi Petani dulu, silakan. Baik, saya mewakili teman-teman petani sawit yang hadir pada rapat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian, dalam hal ini Bapak Wamen, dengan gerak cepat sigap mengatasi masalah ini, dan tentu harapan kami peristiwa ambruknya harga TBS kami bisa segera pulih sembuh setelah ada pertemuan ini, dan korporasi sebagai perusahaan yang menerima TBS kami juga melihat petani sawit bagian tidak terlepas dari program Astacita Bapak Presiden Prabowo, dan ini adalah untuk kepentingan Indonesia. Terima kasih. Dari gabungan pengusaha, baik, GAPKI, ya. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wamen telah mengundang kami bersama Asosiasi Petani. Artinya bahwa ini lebih memperjelas. Kemarin memang terjadi kita ketidaktahuan, kita memang ketidakpastian juga. Itu bukan hanya dari kami, memang dari pembeli juga demikian. Mereka menanyakan ke kita, kita juga tidak tahu, kan seperti itu. Karena memang kita tidak terlibat dalam prosesnya. Nah, kita berharap dengan pertemuan hari ini bisa mengklarifikasi segala ketidakpastian tersebut. Tinggal nanti mungkin dalam menuju ke 2027 ini tetap masih harus ada tahap-tahap yang, contoh ini misalnya pembelian, siapa yang nanti melakukan pembelian, apakah DSI atau si eksportir langsung. Nah, ini nanti pasti akan dalam perjalanan menuju 2027 ini semuanya akan didetailkan. Demikian, terima kasih atas undangan ini. Baik, intinya adalah bahwa kami di Kementerian Pertanian itu kan semua adalah anak-anak binaannya Kementan. Apakah itu petani pastinya, tapi petani sawit ini kan nggak bisa sendirian. Dia harus ditopang oleh industri, di mana industri sawit beserta dukungan ke bawahnya ini, termasuk petani, dan produktivitas sawit kita inilah penopang ekonomi kita. 60% sawit yang beredar di dunia berasal dari Indonesia, sehingga rasa-rasanya ini harusnya baik untuk kita, kebijakan ini baik untuk petani, baik untuk pengusaha. Hanya masa transisi dan kemudian banyak efek psikologisnya ini kemudian bisa kita jelaskan, dan tahapan-tahapan transisi dan lain-lainnya tentu saja pasti pemerintah tidak mungkin mengorbankan kepentingan ekonominya, tidak mungkin mengorbankan petaninya, dan tidak mungkin mengorbankan industrinya, karena tidak ada petani yang bisa jualan kalau industrinya tidak bisa kita dukung.